Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sehat. Mari kita bersama-sama pada saat ini, kita membangun ibadah keluarga, dengan kita awali memuji nama Tuhan dengan menggunakan Kidung Jemaat 367, kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai saudara. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 368. Kita pujikan bait yang pertama dan kedua.
Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Dan pada saat ini Bapa, kami berkumpul bersama dengan keluarga untuk membangun ibadah bersama. Setelah kami seharian bekerja menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Dan kami merasakan Tuhan menyertai kami dan memberkati kami dengan berbagai macam berkat, sehingga kami tidak mengalami kekurangan, justru mengalami kelimpahan. Kami bersyukur kepadamu atas kekuatan dan kesehatan. Juga kami bersyukur kepadamu. Pada saat ini, kami bisa menghadap kepadamu. Kami menyerahkan sisa kehidupan kami pada hari ini kepadamu, Bapa. Namun jika ada di dalam diri kami ini ada dosa, Anak-Mu mohon, Tuhan berkenan mengampuni kami. Tuhan berkenan menguduskan kami, supaya kami layak untuk membangun ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan berkenan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itulah kekuatan bagi kami. Firman-Mu itu adalah terang bagi kami. Maka Bapa, curahkanlah karunia-Mu, curahkan roh-Mu, curahkan pengetahuan dan hikmat-Mu, supaya kami bisa membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Hati kami telah kami sediakan untuk tempat kebenaran firman-Mu. Tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan kepadamu. Pakailah untuk berbicara pada saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus yang terdapat dalam 1 Korintus 12. Akan kita baca ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang lain roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kepada seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya.
Sampai di sini pembacaan firman Allah, dan yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada rupa-rupa karunia yang ditulis oleh Rasul Paulus, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Gereja yang baik dan bertumbuh sehat adalah gereja yang melimpahkan semua kegiatan kepada anggota jemaatnya untuk terlibat dalam rupa-rupa pelayanan. Sebagaimana gambaran tubuh, maka tidak ada satu bagian tubuh pun yang tak berfungsi, atau pupuk bawang istilahnya. Jadi merasa tak punya karunia apa-apa. Tidak ada. Semua harus berperan. Semua harus terlibat aktif. Saling memperhatikan, saling bekerja sama. Sudah tidak zamannya lagi meletakkan semuanya itu kepada tanggung jawab atau otoritasnya kepada pendeta atau majelis saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, apalagi gereja kita, Gereja Kristen Jawi Wetan, yang menganut sistem kongregasional, di mana semua jemaat harus berperan aktif mendasarkan talenta dan karunia yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada masing-masing orang. Kongregasional itu adalah segala keputusan yang diambil untuk kehidupan jemaat, kegiatan jemaat, itu diputuskan secara bersama-sama. Jadi juga bisa melibatkan anggota jemaat. Dalam jemaat yang sehat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa karunia yang ada di dalam kitab ini yang harus dikerjakan bersama-sama untuk menopang kehidupan jemaat dan demi kehidupan bisa menjadikan berkat bagi sesama. Sehingga gereja tidak hanya terlihat gedungnya saja, tetapi gereja bisa terlihat pelayanannya. Antara lain adalah karunia pelayanan jemaat untuk bernubuat, karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, karunia untuk menasihati, karunia untuk memimpin. Ada yang diberi karunia untuk mendoakan. Dan semuanya ini diberikan oleh Allah kepada semua jemaat. Satu persatu itu mempunyai karunia yang seperti ini. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu mempunyai karunia yang seperti yang saya sebutkan di atas ini, maka jangan menolak jika Tuhan menghendaki saudara untuk ikut ambil dalam pelayanan gereja. Karena pelayanan gereja ini adalah untuk melayani
Tuhan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ragam pelayanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk gerejanya, semua ragam pelayanan tersebut harus dikerjakan. Semua dengan seimbang dan saling bekerja sama. Tidak boleh ada yang satu atau dua pelayanan yang diutamakan. Tidak boleh. Misalnya begini, satu pelayanan, hanya pelayanan saja. Yang lain tidak. Hanya mendoakan saja. Tetapi cinta kasihnya tidak. Tidak. Semuanya harus berjalan dengan baik. Seirama. Karena semuanya itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Misalnya pendeta hanya untuk memimpin saja, tanpa ada kunjungan, tanpa ada mendoakan jemaatnya yang sakit, tanpa mengajar, tanpa memberi nasihat. Itu salah. Yang lainnya pun juga harus dilakukan. Misalnya, mengunjungi warganya yang sakit bersama dengan anggota majelis yang lain. Datang kepada orang yang sakit mendoakan bersama dengan jemaat yang lain. Mengunjungi warganya, entah itu di rumah atau di tempat di mana warganya itu bekerja, misalnya yang tani dikunjungi di sawah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting sekali. Tidak mengabaikan ragam pelayanan yang lain. Misalnya yang sepuh tidak dikunjungi, itu salah. Tetapi tetap dikunjungi. Karena itu adalah sama-sama anak-anak Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, jadi dalam pelayanan di Gereja Kristen Jawi Wetan ini, tidak bisa hanya menekankan belas kasihan atau cinta kasih saja. Tidak bisa. Jadi seperti yang saya katakan di atas tadi, semuanya harus seimbang. Sebab semua karunia atau ragam pelayanan itu seperti roda jam yang harus saling menggerakkan agar jam tersebut bisa berfungsi dengan baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Jadi, gereja yang menerima dan menghidupi ragam pelayanan tersebut akan menjadi gereja yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Di dalamnya ada totalitas persembahan, karsa, dan karya. Mempersembahkan hati dan nurani. Persembahan hidup yang saling memerdekakan. Sehingga ibadah yang dihasilnya pun akan disebut sebagai ibadah yang sejati. Mari kita bersama-sama kita buka di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma 12, kita baca ayat yang pertama, yang demikian bunyi sabdanya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus,
dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini menunjukkan rasa kasih kita kepada Tuhan Allah, di mana Allah yang telah memberikan talenta kepada kita semua masing-masing. Maka jangan sampai ada yang mempunyai keinginan untuk tidak mau dipilih menjadi pelayan Tuhan Allah. Siapapun. Karena siapapun yang dipilih oleh Tuhan Allah, maka Tuhan Allah di situ pun juga akan bekerja melalui kehidupan saudara. Itulah yang disebut ibadah yang sejati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita respon firman Tuhan ini dengan kita memuji nama Tuhan, dengan kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan dengan menggunakan kidung jemaat 403. Hujan berkat kan tercurah. Saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan telah memberikan karunia kepada kami semua. Bahkan masing-masing anggota keluarga, masing-masing pribadi telah Tuhan beri karunia. Tuhan telah memberikan talentanya kepada seluruh warga jemaat. Maka pada saat ini kami bersyukur kepadamu. Kami percaya talenta ini akan berguna bagi kehidupan kami untuk menjalani kehidupan, sehingga kami dapat menjadikan saluran berkat bagi sesama kami. Kami serahkan seluruh warga jemaat ini, pribadi demi pribadi, dengan segala pergumulan hidupnya. Kami serahkan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati juga setiap keluarga ini. Kami serahkan kepadamu dalam membangun keluarga. Kiranya Tuhan juga memberkati dengan damai sejahtera, dengan keharmonisan di dalam keluarga. Tambahkanlah rasa cinta kasih antara suami istri, anak orang tua. Karena kami percaya Tuhan memakai setiap keluarga ini untuk mewujud nyatakan tanda-tanda kerajaan Allah, dan keluarga ini menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Tuhan, juga kami berdoa
buat saudara-saudara kami yang menginginkan pekerjaan, menginginkan teman hidup, anak-anak kami yang sekolah. Kami serahkan mereka kepadamu, sesuai dengan apa yang menjadi pengharapan dari mereka. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu mempunyai rencana, baik untuk anak kami, untuk saudara-saudara kami yang menginginkan pekerjaan, menginginkan teman hidup. Dengarkanlah doanya dan jawablah doanya. Kami juga berdoa, Bapak, untuk para orang tua kami yang usianya sudah lanjut, fisiknya sering sakit. Kami mengharap Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, dan dampingilah setiap saat, supaya orang tua kami ini tidak mengalami sendiri dalam menjalani kehidupan ini. Begitu juga saudara kami yang sakit. Kami mohon Tuhan melawat mereka, menjamah mereka. Tuhan angkat sakit dan sumber penyakitnya, dan Tuhan ganti dengan kekuatan dan kesembuhannya. Karena kami percaya Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, yang mempunyai kuasa untuk menyembuhkan dari berbagai macam penyakit, apalagi yang diderita oleh saudara-saudara kami ini. Kami serahkan kepadamu. Juga kami berdoa untuk seluruh anggota majelis yang sudah Tuhan pilih menjadi kawan sekerjamu. Kiranya Tuhan memberkati dengan talenta masing-masing, dengan hikmat dan karunia, sehingga pelayanannya sempurna di hadapan-Mu. Kami serahkan mereka satu persatu. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk bangsa kami yang sampai saat ini masih dilanda pandemi COVID-19. Sampai kapan Tuhan ini akan tetap kami mengalami seperti ini? Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu dan kami berserah kepadamu. Halolah COVID ini dari bumi pertiwi, tanah perjanjian yang kau berikan kepada kami ini. Supaya bangsa Indonesia ini, supaya seluruh warga jemaat-Mu ini bisa merasakan hidup tenang dan damai. Tidak merasa khawatir dan takut kepada pandemi COVID-19 ini. Para pimpinan kami, Bapa, berilah hikmat dan kebijakan dalam mengambil segala keputusan untuk ketenangan, ketentraman bangsa kami ini. Kami berdoa untuk para dokter, para medis, para perawat yang mereka berjuang di garis depan untuk melawan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menyelimuti dia dengan kuasa darah-Mu, supaya para pejuang ini tidak terimbas COVID-19 ini. Tapi kami percaya, hanya percaya kepada Tuhan Yesus, dan jadilah kehendak-Mu. Karena kehendak-Mu lah itu yang terbaik bagi bangsa kami dan bagi seluruh warga jemaat-Mu ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Seberapa besar yang bisa kami haturkan kepadamu, kiranya Tuhan memberkati. Setiap tangan yang bersyukur kepadamu, Tuhan cukupi melalui pekerjaan mereka masing-masing. Dan gereja-Mu, Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Luwung ini, pakailah untuk
memberitakan kabar sukacita ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami yang selalu kami lakukan ini. Kami serahkan kepadamu. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami, dalam gereja kami, dalam keluarga kami. Tetapi yang kami tahu, Tuhan Yesus selalu memberkati dan memelihara kami dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Kami akan mengakhiri dalam ibadah keluarga ini. Dan kami tetap percaya Tuhan tetap melindungi kami. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan hitung jemaat 401. Kita pujikan bait yang pertama dan ketiga. Saudaraku, mari kita bersama-sama mohon berkat kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera, Allah sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus sumber kasih dan keselamatan, Roh Kudus sumber terang dan damai sejahtera, memberkati saudara-saudara semua sebagai anak-anak Allah, saat ini sampai selamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pujikan dengan menggunakan kidung jemaat 474. Tuhan Yesus memberkati. Amin.